Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, masih melanjutkan pembahasan tentang metabolisme. Pada bagian yang kelima ini kita akan membahas tentang katabolisme protein dan juga lemak. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang respirasi aerob, di mana respirasi aerob ini kita tahu dia meliputi 4 tahapan, yaitu tahapan glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan juga transport elektron. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah bahas bahwa respirasi aerob ini dia menggunakan substrat berupa glukosa yang diambil dari hasil pencernaan. Nah, lalu bagaimana dengan protein dan lemak? Padahal kita tahu bahwa protein dan lemak itu juga merupakan sumber energi bagi makhluk hidup, tidak hanya glukosa. Nah, sebenarnya protein dan lemak ini dia juga mengalami katabolisme, di mana katabolisme lemak dan protein ini dia juga sama tahapannya, dia akan masuk ke dalam tahapan-tahapan respirasi aerob, glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs maupun sampai ke transport elektron. Nah, protein ini ketika dia mengalami katabolisme, dia akan menghasilkan jumlah energi yang sama dengan glukosa, di mana satu molekul protein dia akan menghasilkan 36 sampai 38 ATP. Sedangkan lemak dia per satu molekulnya dia dapat menghasilkan energi yang lebih banyak daripada satu molekul protein maupun satu molekul glukosa, di mana lemak ini akan menghasilkan 44 sampai 46 ATP. Nah, kenapa kok lemak dia bisa menghasilkan energi yang lebih tinggi dibandingkan protein maupun glukosa? Jadi sebenarnya lemak itu dia merupakan senyawa yang paling tereduksi dibandingkan dengan protein maupun glukosa yang dia lebih teroksidasi. Nah, senyawa-senyawa yang tingkat reduksinya tinggi, dia memiliki energi atau menyimpan energi yang lebih tinggi pula. Makanya di sini lemak dia menyimpan energi, atau ketika dia mengalami respirasi aerob, dia menghasilkan energi yang lebih banyak daripada protein maupun glukosa. Nah, kita akan membahas tahapannya bagaimana sebenarnya proses dari katabolisme protein maupun katabolisme lemak. Kita awali dulu dari katabolisme protein. Nah, di sini ada gambar, ada diagram, ya, diagram alir, di mana ini menunjukkan proses tahapan respirasi aerob. Kita yang bagian tengah ini sudah pernah dibahas pada video sebelumnya tentang respirasi aerob, ya, di mana karbohidrat ini akan dipecah menjadi gula, yaitu adalah glukosa, gula berupa glukosa. Kemudian glukosa ini dia akan masuk ke tahapan glikolisis, diubah menjadi asam pirufat, masuk ke dekarboksilasi oksidatif, kemudian diubah menjadi asetil-CoA. Kemudian asetil-CoA ini dia akan masuk ke tahapan siklus Krebs, dan kemudian masuk lagi ke tahapan fosforilasi oksidatif atau transport elektron. Nah, yang bagian tengah ini sudah pernah dibahas. Nah, kita akan membahas tentang bagian protein dan juga lemak. Bagaimana sih sebenarnya protein dan lemak ini dia bisa masuk ke dalam tahapan katabolisme? Jadi katabolisme lemak, katabolisme protein ini dia merupakan penguraian atau pemecahan asam amino. Nah, asam amino ini adalah hasil pemecahan dari protein, di mana ketika protein itu masuk ke dalam sistem pencernaan, dia akan dipecah menjadi asam amino yang merupakan struktur terkecil dari protein. Nah, asam amino ini akan diedarkan ke seluruh tubuh, kemudian masuk ke dalam sel-sel tubuh dan mengalami katabolisme. Nah, menghasilkan 36 sampai 38 ATP. Nah, asam amino ini dia memiliki struktur atau komponen atom yang dia berbeda dengan karbohidrat maupun lemak. Kita tahu bahwa karbohidrat itu dia memiliki unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen, sama dengan lemak, ya. Dia memiliki unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Namun protein dia memiliki unsur tambahan, yaitu nitrogen. Makanya dalam tahapan awal dari katabolisme protein, nitrogen ini akan dikeluarkan dari struktur asam amino tadi. Nah, proses ini dinamakan sebagai deaminasi. Jadi asam amino akan mengalami deaminasi atau pelepasan gugus amina, membentuk amonia. Jadi unsur N-nya dibuang, menghasilkan NH3 atau amonia.
Nah, kemudian sisa dari reaksi ini, sisa-sisa dari proses deaminasi ini, dia akan masuk ke tahapan respirasi aerob sesuai dengan jenisnya masing-masing. Artinya setiap jenis asam amino dia bisa masuk ke tahapan yang berbeda-beda. Nah, untuk asam amino gliserin, serin, alanin, dan juga sistein, dia ketika sudah mengalami deaminasi, dia akan diubah menjadi asam pirufat. Nah, karena dia diubah menjadi asam pirufat, otomatis dalam proses respirasi aerob atau metabolisme ini, pirufat ini akan masuk ke dalam tahapan dekarboksilasi oksidatif. Nah, jadi gliserin, serin, alanin, dan sistein ini menjadi pirufat. Pirufat masuk ke dalam tahapan dekarboksilasi oksidatif untuk menghasilkan asetil-CoA. Nah, untuk jenis asam amino yang lain seperti fenilalanin, isoleusin, leusin, treonin, lisin, triptofan, dan juga tirosin, ini dia akan diubah menjadi molekul asetil-CoA. Otomatis ketika dia sudah menjadi asetil-CoA, maka dia akan masuk ke tahapan siklus Krebs, ya. Dia akan masuk ke dalam tahapan siklus Krebs. Kemudian untuk jenis asparin dan juga asam aspartat, dia akan diubah menjadi oksaloasetat. Kita tahu bahwa oksaloasetat itu merupakan salah satu senyawa yang dibutuhkan dalam proses atau siklus Krebs. Jadi dia akan langsung masuk ke dalam siklus Krebs. Kemudian ada lagi glutamin, glutamat, arginin, histidin, dan juga prolin, di mana asam amino jenis ini dia akan diubah menjadi asam alfa ketoglutarat dan dia akan masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, kita tahu bahwa asam alfa ketoglutarat itu juga termasuk senyawa yang ada di dalam proses siklus Krebs ini. Nah, itu katabolisme protein. Kemudian untuk katabolisme lemak, lemak itu dideskripsikan sebagai penguraian atau pemecahan asam lemak dan gliserol. Nah, kita tahu bahwa dalam proses pencernaan lemak ini akan dipecah menjadi dua jenis senyawa yang berbeda, yaitu asam lemak dan juga gliserol. Nah, asam lemak dan gliserol ini kemudian dia akan masuk ke tahapan-tahapan dalam respirasi aerob, kemudian menghasilkan 44-46 ATP. Untuk yang pertama, gliserol, dia akan diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau PGAL, atau yang kita kenal kemarin dibahas dinamakan sebagai G3P, gliseraldehid 3-fosfat. Di mana gliseraldehid 3-fosfat ini dia merupakan senyawa yang dihasilkan pada fase investasi energi dan dia akan masuk ke dalam fase produksi energi dalam glikolisis. Kemudian untuk asam lemak ini dia akan diubah menjadi molekul asetil-CoA. Otomatis ketika dia sudah menjadi asetil-CoA, dia akan masuk ke dalam tahapan siklus Krebs. Oke, itu untuk katabolisme lemak dan juga protein. Demikian pembahasan tentang materi tersebut. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.